Rapat kerja nasional ini kan merupakan mekanisme organisasi ya, supaya organisasi itu bisa terevaluasi bagaimana perkembangannya, capaian-capaian programnya, adakah program-program yang sudah berjalan, adakah program-program yang belum berjalan. Nah itu di ajang Rakernas inilah kita untuk membicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat NF di rumah pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini podcast NF edisi khusus terkait soal Rakernas Tilawati. Tapi sebelum masuk itu, kita jargon terlebih dahulu untuk biasa. Kita sebelum podcast kita jargon dulu terlebih. Kalau saya bilang Nurul Falah, jawabnya adalah sahabat. Kepala dua tangan karena sahabat sahabat, terus berjuang tangan kanan Al-Quran. Jadi kita coba bareng-bareng. Baik. Nurul Falah, sahabat pejuang Al-Quran. Nah, sahabat NF di rumah yang mendengarkan podcast kali ini, jangan lupa jargon kita hari ini. Nah, di podcast spesial edisi Rakernas pada hari ini, saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Direktur Eksekutif Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya bersama Dr. Haji Umar Jaini MPD. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya kalau ketemu anak-anak muda ini semangat terus. Semangat luar biasa. Ya karena kalau kita ngomongin soal Al-Quran pasti harus semangat. Betul, ya. Abah, kali ini kan kita ngomongin soal Rakernas Tilawati nih. Rapat kerja nasional ya. Rapat kerja nasional ya, betul, Tilawati. Ya, gimana? Kira-kira sebenarnya sih sejak kapan gitu Rakernas Tilawati ini diadakan gitu? Mungkin kita coba kembali flashback dulu historis gitu. Sambil ngingat ya. Ya karena memang kelemahan kita ini kan datanya itu loh ya. Betul. Kalau aktivitasnya sih terus nggak ada henti-hentinya, tapi ketika data itu yang kadang-kadang kita lupa. Tapi seingat saya hampir sudah 15 kali ya kalau nggak salah. Ya sudah cukup panjang ya perjalanannya. Ya sekitar 15. Ini yang ke-15 kalau nggak salah. Saya ingat saya itu ya. Cuma memang perlu data itu. Iya. Nah, selama perjalanan 15 tahun. Nah, mungkin Rakernas gitu. Rakernasnya Tilawati. Kalau Tilawati sudah ya 2004, lama, 2006 itu sudah mulai kita kenalkan di masyarakat. Nah, khusus edisi pada Rakernas Tilawati yang akan datang. Nah, kira-kira apa yang ingin dibangun dari Rakernas Tilawati di tanggal 3 sampai 5 Maret 2023 nanti? Ya, pertama rapat kerja nasional ini kan merupakan mekanisme organisasi ya, supaya organisasi itu bisa terevaluasi bagaimana perkembangannya, capaian-capaian programnya, adakah program-program yang sudah berjalan, adakah program-program yang belum berjalan. Nah itu di ajang Rakernas inilah kita untuk membicarakan. Tentu yang tidak kalah pentingnya silaturahim. Jadi ketemu kawan-kawan secara nasional dari berbagai provinsi. Ini sangat kangen rasanya memang kalau tidak ketemu. Jadi memang Rakernas ini di samping ajang silaturahim, dengan silaturahim itu untuk menumbuhkan semangat, ya kan? Menumbuhkan semangat, di samping itu juga untuk melihat bagaimana program-program yang kita lakukan. Nah, secara spesifik di Raker ini kan memang tadi sudah kita sampaikan, sudah 15 perjalanannya ya, sudah 15 tahun, 15 kali lah perjalanan ini. Memang dari Raker ke Raker itu ada poin-poin yang ingin kita capai. Tentu beruntut. Kalau dulu awal-awal kan persoalan-persoalan internal, masalah-masalah ya teknis. Nah, untuk tahun-tahun akhir ini Raker di samping 3 tadi itu, di samping untuk silaturahim, kemudian capaian-capaian, evaluasi, kemudian pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang berhasil, itu untuk saling bagi-bagi pengalaman.
Nah, kami untuk beberapa tahun terakhir ini juga memberikan wawasan kepada kawan-kawan bahwa dakwah yang sudah dilakukan selama ini di tempat masing-masing ini agar supaya kita ke depan ini punya legacy, punya warisan yang menjadi amal jariah. Nah, maka kita dorong kawan-kawan untuk menerjuni bidang pendidikan, apakah pesantren ataukah pendidikan pada umumnya. Nah, untuk itu maka kami dorong terus kawan-kawan. Di samping tilawatinya ini sebagai pintu masuk jaringan yang dengan tilawati itu kawan-kawan bisa masuk ke berbagai lini masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, formal dan non formal. Nah, kemudian berikutnya setelah tilawati ini terus dikembangkan, nah tidak berhenti di sini, maka kita dorong supaya kawan-kawan cabang, sahabat-sahabat cabang itu punya legacy, punya warisan jariah, yaitu lembaga pendidikan ataukah pesantren yang alhamdulillah ini sudah mulai ada rintisan-rintisan itu sudah mulai bermunculan. Nah, maka agar mereka ini punya contoh yang konkret bagaimana sih setelah kita dorong dari sisi teori-teorinya, nah kita ajak itu ke pesantren-pesantren yang memang cukup representatif di Jawa Timur dan bahkan di Indonesia ini. Kalau tahun yang lalu kita ajak kawan-kawan ke pesantrennya Yai yang di Pacet itu, ya, yang sangat terkenal. Kemudian tahun ini insya Allah untuk raker tahun ini akan kita ajak ke Jombang. Siapa ya sih dunia santri? Nah, siapa sih yang tidak tahu Jombang? Itu kan kota pesantren ya semuanya. Betul. Ya di sana kita ingin mengajak kawan-kawan cabang untuk melihat secara langsung bagaimana khususnya di pendidikan Al-Qur'an ini. Tapi menarik Akbar, menarik ini ya Pak. Nah, tadi kan bilang bahwasanya untuk cabang-cabang yang ada di Tilawati harapannya juga memiliki standar gitu, standar kualitas pendidikan yang baik sehingga bisa mengajarkan kepada anak didiknya juga kualitas Al-Quran juga cara didiknya supaya lebih ada target istilahnya, ada target supaya menjadi generasi Qurani yang akan meneruskan generasi bangsa juga melalui dengan kita pesantren ke pesantren untuk di Rakernas tahun lalu dan tahun sekarang. Nah, kira-kira mungkin kenapa gitu tadi? Kenapa untuk merepresentasikan kenapa harus ke pesantren, nggak lembaga pendidikan gitu? Sebenarnya kan pesantren ya lembaga pendidikan, cuma kenapa harus pesantren? Ya saya kira itu pilihan ya, tapi kan pesantren itu rumah besar. Pesantren itu rumah besar, di dalam pesantren itu banyak model-model pendidikan. Ada mau dikasih sanawiyah juga nggak apa-apa, mau dikasih ibtidaiyah juga nggak apa-apa, mau dikasih berbagai macam, banyak itu model-model ininya, pilihannya. Nah, itu pesantren di rumah besarnya, istrinya silakan. Ada yang model PKBM misalnya, itu contoh saja ya, contoh. Itu banyak, ada Ma'had Ali misalnya, ada diisi itu terserah. Yang penting kawan-kawan ini saya bilang tadi, hidup ini harus punya warisan yang sangat bermanfaat, yang sangat strategis untuk umat tadi itu, kaderisasi umat ya, pendidikan. Nah, karena pendidikan ini kan satu dakwah yang terus berkesinambungan. Kalau ceramah 1 jam, 2 jam selesai. Betul. Kalau pendidikan ini kan continuous, terus panjang ya, sepanjang. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, itulah yang mudah-mudahan dengan kita tumbuhkan terus, kawan-kawan peduli terhadap pendidikan ini akan menyumbangkan kader-kader umat. Nah, berarti kan otomatis ini Tilawati nggak hanya untuk anak-anak gitu, nggak hanya di TPQ gitu. Berarti sampai jenjang ke dewasa pun sebenarnya Tilawati juga nantinya bisa diperankan gitu. Kalau misalkan dia menjadi Ma'had Ali, berarti nanti siap-siap untuk menjadi pendidik Al-Quran gitu ya. Betul ya. Kalau memang kan dari berbagai lini ya, mulai mau di Nurul Falah ini kan mulai dari belum bisa baca Al-Quran, pengen baca Al-Quran, ada di Nurul Falah. Sudah bisa baca Al-Quran tapi masih terbata-tata,
tertatih-tatih, ada di Nurul Falah. Sudah bisa baca Al-Quran, sudah lancar, pengen jadi guru, ada di Nurul Falah. Kemudian pengen mengembangkan, punya jaringan, ada di Nurul Falah. Ya memang itu tadi kita rancang Tilawati ini terus sebagai sarana untuk mengenalkan ke masyarakat, bukan hanya dari sisi mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah, kelebihannya kan di situ. Jadi kawan-kawan di beberapa cabang itu kan ya dengan bisa masuk ke berbagai lini, ada di lembaga-lembaga pemerintahan, kemudian di lingkungan masyarakat, sehingga lambat laun mereka dikenal oleh masyarakat. Itu yang menjadi kelebihannya, sehingga dengan begitu menjadi jaringan, yang jaringan itu sangat potensi untuk mengembangkan dakwah berikutnya. Jadi memang Rakernas ini cukup padat gitu ya, Pak ya. Jadi banyak yang capaian-capaian dari temuan-temuan, tentu struggling dari cabang-cabang tilawati di Indonesia ataupun di internasional juga sangat berbeda, sangat bermacam variatifnya, sehingga cabang dari ke cabang bisa sharing satu sama lain. Itu yang terpenting. Iya, bisa sharing bagaimana. Di samping kangen-kangen tadi ya. Iya. Kamu kalau ngajarin susah nggak sih gitu, misalkan gitu Pak. Jadi ada banyak yang bisa didapatkan selain ada kebersamaan, terus kemudian munculnya capaian-capaian dan strategi-strategi untuk bisa sustain pendidikannya dan bisa memasuk ke lini-lini masyarakat tadi. Karena kalau misalkan yang tadi Abah bilang, kalau misalkan ya di anak-anak ada di Nurul Falah, tapi kalau yang jauh cari cabang terdekat Tilawati pasti akan support untuk pendidikan Al-Qur'annya. Iya. Gitu. Nah, mungkin harapannya Abah nih dari Rakernas Tilawati nanti sudah diadakan, harapannya apa setelah Rakernas 3-5 Maret yang ada di Jombang? Ya, pertama dari sisi outputnya memang kita pingin setelah berkumpul nanti ya data-data bisa terkumpul sehingga kita dakwah itu ada pijakannya gitu loh, sampai mana kita ini. Yang sering kita ini kan asal jalan saja sehingga tidak tahu sampai mana kita ini jalannya. Maka perlu ada pijakan-pijakannya, kita sampai di sini secara saintifiknya terukur. Nah, itu. Yang kedua tentu harapannya nanti setelah kita tambahi wawasan kawan-kawan dari para intelektual, jadi akan kita hadirkan para ilmuwan gitu kan, dan birokrasi untuk menambah wawasan kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga tentu ini saling ketemu tadi itu ya. Pengalamannya Kalimantan Timur kayak apa, pengalaman Kalimantan Barat kayak apa, pengalaman dari Jogja kayak apa, misalnya gitu. Jadi pengalaman ada dua, baik pengalaman cara mengatasi problem-problem pembelajaran, termasuk juga bagaimana pengalaman-pengalaman untuk pengembangan, bagaimana mengenalkan jaringan-jaringan itu. Nah, itu forumnya di situ nanti. Nah, syukur masing-masing sudah siap dengan pengalamannya sehingga memberikan nilai tambah kepada kawan-kawan yang akan datang, yang akan kan macam-macam ini kan kawan-kawan itu, ada yang masih memulai, ada yang sudah berkembang pesat, ada yang sudah memulai tapi nggak jalan-jalan, ada juga bermacam-macam, ada yang bau banter gitu kan, ada yang cepat sekali. Nah, itu dengan bertemu seperti ini menambah motivasi ya, karena dengan ragamnya tadi itu yang lama-lama sudah kekurangan ide, nah mungkin dengan ini nanti ada tambahan ide baru. Gitu kira-kira Mas Akbar. Ya, untuk Rakernas nih biasanya kan capaian yang sudah tercapai ini apa aja, Pak? Gitu. Misalnya capaian dari Nurul Falah sendiri sehingga atau tilawatinya, capaian apa aja yang kita bisa syukuri gitu hingga saat ini gitu. Ya, itu selalu dalam setiap pertemuan. Awalnya itu malahan saya ngawali dengan bersyukur dulu biasanya. Kadang-kadang orang lupa bersyukur terlebih dahulu. Iya, biasanya kalau raker atau apa begitu rapat-rapat, saya selalu mengawali dengan syukur dulu. Syukur dari Nurul Falah dulu nggak ada apa-apanya, kecil, berkembang dengan didorong, didukung oleh kawan-kawan. Nah, itu bersyukur dengan perkembangan yang ada, bahwa di masyarakat
itu ada tantangan-tantangan pasti. Jadi saya kira kita nggak usah galau dengan perubahan-perubahan, dengan situasi-situasi, nggak usah galau, biasa itu pasti ada. Kalau kita galau dengan itu semuanya, kok begini ya ditinggal oleh situasi itu kita. Jadi dari situlah kita mencari inovasi apa? Bertemu ini dalam rangka untuk juga mencari inovasi-inovasi. Sehingga dakwahnya akan semakin berkembang. Jadi kalau capaian-capaian ya secara fisik ya alhamdulillah sekarang ini kan, dulu nggak punya gedung, sekarang punya gedung. Kemudian ya dulu belum berkembang, sekarang sudah sekian besar, dan memang kami juga ingin terus Nurul Falah ini semakin besar. Amin ya rabbal alamin. Tujuannya apa? Agar manfaatnya makin banyak, semakin meluas. Semakin luas, Nurul Falah besar, cabang-cabang juga besar, supaya cabang juga bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Nah, ini kan mungkin sudah kecapaian ya, Pak. Dan juga kadang-kadang kan kalau orang ikut Rakernas sih kadang ada aja halangannya gitu, enggak? Kadang pengen ikut tapi terkendala biaya gitu. Kadang ada yang pengen ikut tapi ada anak bayinya mungkin. Jadi kan ada semangat-semangat yang memang itu sebenarnya ada, tapi terkendala kondisi atau apapun. Nah, mungkin bisa dikasih tahu kepada calon peserta atau kenapa penting mengikuti Rakernas Tilawati ini untuk datang ke Jombang. Nah, supaya ketika nanti balik bisa diterapkan. Nah, kenapa kok penting supaya ustadz-ustadzah yang ada di cabang-cabang supaya kerinduan untuk berkumpul dan bisa berkembang bersama. Gitu. Ya, saya kira manusiawi itu ya, manusiawi ada saja. Tapi yang penting niat lah ya, niat, tekad, insya Allah dengan niat itu, tentu dengan ikhtiarnya, ya pastilah namanya anak, atau kadang-kadang ada juga ya. Ya, tapi kalau diniati dengan niat yang kuat, kemudian ikhtiarnya, kemudian melihat pentingnya acara ini, sangat penting karena insya Allah dari acara ini akan menambah wawasan, tidak hanya pengetahuan saja, tapi kita memang melihat secara praktis kayak apa sih pesantren yang akan kita kunjungi itu. Ini pesantren yang sudah cukup punya nama besar, sudah melahirkan hafid-hafid di Indonesia ini. Nah, sayang kalau kita tidak bisa mengikuti acara ini. Kira-kira nama pesantrennya boleh di-spill nggak ini? Nah, itu panitia yang tahu, saya lupa juga. Iya gitu. Nah, tadi kan udah kawan-kawan sudah urus semua itu kan, di mana siapa. Saya lupa juga, paling ya diinformasikan sudah siap. Itu aja. Ini yang belum itu ya. Mungkin ada nasihat nggak apa? Nasihat tadi kan udah pentingnya, kemudian nasihat kepada ustadz dan ustadzah untuk yang akan datang ke sini dan mungkin yang bisa memantau melalui online, mungkin ada titipan-titipan, ada nasihat. Apa? Ini nasihat untuk apa? Untuk ustadzah yang mau datang khusus raker ini atau secara umum? Raker ini khusus kita edisi raker. Ya. Saya sangat-sangat berharap bisa bertemu dengan kawan-kawan para cabang karena kita sudah cukup lama nggak ketemu secara langsung gitu kan ya, dan masih ada keterbatasan pada masa-masa waktu yang lalu. Nah, mudah-mudahan sekarang dengan yang sudah, kalau dulu mau datang katanya juga masih ada harus ada vaksin, harus ada ini kan, sekarang kan sudah bebas mungkin ya. Sudah bebas, mungkin mudah-mudahan harapan saya bisa datang semuanya kawan-kawan sehingga bisa melepas rindu dan niyati mulai sekarang. Jadi kalau uang insya Allah dicari ada lah, iya. Kalau dicari-cari ada insya Allah. Berkondi. Betul Pak. Nah, alhamdulillah kita sebenarnya ingin ngobrol-ngobrol banyak karena ya kapan-kapan lagi nggak apa-apa. Kita ini pengen eksplorasi banyak terkait apa aja yang sebenarnya perkembangan pendidikan Al-Quran saat ini. Namun karena memang ini edisi Rakernas gitu, biar sahabat-sahabat NF di rumah biar penasaran.
nextnya kita akan membahas apa aja sih gitu. Baik, siap. Jadwal aja waktunya. Siap Bapak. Semoga sehat selalu Bapak supaya kita bisa terus melakukan dakwah Al-Qur'an di Indonesia dan bisa mendunia, Pak. Amin. Nah, cukup itu Bapak. Terima kasih banyak baik, sudah hadir di studio mini kali ini di podcast NF. Nah, semoga selalu sehat selalu Abah dan semoga selalu dilancarkan kegiatan-kegiatannya dan diberikan selalu keberkahan. Amin. Nah, tak lupa juga ustadz dan ustadzah yang ada di cabang-cabang tilawati seluruh Indonesia maupun internasional, siapa tahu internasional mau datang, tidak ada masalah. Semoga karena hari ini sangat penting sekali Rakernas di 3 sampai 5 Maret ada banyak sekali poin-poin penting yang akan dibahas. Tentu saja kebersamaan juga dijaga, sharing-sharing, dan kita akan belajar banyak di pesantren yang akan dilaksanakan di Jombang. Nah, cukup itu. Tapi sebelum kita tutup, baik lagi jargon dulu. Kita jargon sahabat NF dulu. Iya. Nurul Falah, sahabat berjuang Al-Qur'an. Nah, terima kasih sahabat NF di rumah. Kalau ada saran-saran dan juga ada nasihat, komen-komen juga di bawah. Mau tema-tema apapun bisa komen di bawah. Nanti kita akan datangkan tamu yang spesial di tahun hari-hari berikutnya dan next episode berikutnya. Oke, terima kasih dari saya Akbar Trio Masuri. Pamit undur diri di spesial podcast NF edisi Rakernas Tilawati 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.